Saudara, Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN akan jadi simbol pemerintahan karena setelah Ibu Kota pindah ke IKN, Istana Garuda akan jadi kantor presiden. Ya, pembangunan Istana Garuda tentunya ditata sedemikian rupa dipadukan dengan berbagai sarana yang pastinya ramah lingkungan. Perjalanan menuju area Istana Garuda di Ibu Kota Negara atau IKN akan melewati jalan beton yang terkadang bergelombang. Mendekati area istana, jalanan terlihat semakin rapi. Pihak otorita IKN menyebutkan pembangunan jalan menuju Istana Garuda terus dikebut. Nantinya, di bagian kanan kiri jalan akan dibangun perumahan menteri, kantor kementerian, hingga penanaman pepohonan demi menunjang tema Forest City. Ya saudara, ini adalah akses jalur utama menuju ke Istana Garuda. Sudah diaspal sepanjang 6,5 km, terdiri dari 6 lajur yang juga ada lajur atau jalur untuk ART atau tram otonom. Yang ini adalah kendaraan khusus yang nanti akan awal mula digunakan di Ibu Kota Nusantara, khususnya di kawasan Istana Garuda. Jalan yang berada di sekitar istana nantinya juga akan dilengkapi jalur ART atau tram otonomi. Ini merupakan moda transportasi yang terdiri dari 3 rangkaian dengan kapasitas 300 penumpang. Tram otonom memiliki keunggulan dengan penggunaan jalur virtual sehingga tidak memerlukan anggaran besar seperti pemasangan rel. Pedestrian dan ruang terbuka hijau yang dibangun di sini menunjukkan bahwa pembangunan di kawasan IKN sangat ramah bagi pejalan kaki serta ramah lingkungan. Ini adalah pedestrian di kawasan Ibu Kota Nusantara yang saat ini tengah masa finishing, sedang masa proses pengerjaan yang lokasinya tidak jauh dari kawasan Istana Garuda. Sengaja pemerintah membangun pedestrian karena memang Ibu Kota Nusantara dibangun dengan tema Forest City atau kota yang penuh dengan pepohonan dan juga kota yang ramah akan lingkungan. Setelah menyusuri jalur utama, kita akan sampai di area pusat pemerintahan IKN. Berdiri dengan luas 55,7 hektar, Istana Garuda terlihat megah. Desain burung Garuda dibangun dari kerangka baja, sementara cangkang terbuat dari tembaga dan kuningan. Nantinya, tembaga dan kuningan itu akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan akan berwarna hijau toska matang. Ya, dan inilah Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Di belakang saya, istana yang dibangun oleh seniman asal Bali. Inyoman terdiri dari 4.650 bilah. Sangat terlihat bangunan Garuda, di mana pemilihan Garuda karena kita tahu bahwa Garuda adalah simbol pemersatu bangsa. Komplek istana berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Istana Garuda termasuk dalam istana kepresidenan yang antara lain di dalamnya terdiri dari lapangan upacara, bangunan istana, kantor Kemensesnek, Mes Pas Pampres, dan masjid. Istana Garuda berbentuk serupa burung Garuda, seolah sedang mengepakkan sayap. Didesain oleh seniman Bali, Inyoman Warte, pembangunan Istana Garuda dimaksudkan untuk menghilangkan nuansa kolonial dan menampilkan jati diri bangsa. Desain Garuda memiliki kaitan yang erat dengan nilai kebangsaan, yakni menghargai perbedaan, pandangan, agama, hingga adat budaya. Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Plaza Seremoni yang terletak tak jauh dari Istana Garuda menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Saudara, saat ini saya berada atau berdiri di atas Sumbu Kebangsaan, kawasan yang menjadi titik di mana munculnya harmonisme antara manusia, makhluk, dan juga nilai leluhur kebudayaan. Ini adalah di mana Sumbu Kebudayaan itu dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara, khususnya di Istana Garuda. Di dalamnya, fasilitas sentra massa, ngaju sarumpun, sumbu seremoni, sumbu massa, dan lain sebagainya, yang mana ini adalah area terbuka khusus untuk masyarakat umum, jadi mereka nantinya akan bisa memanfaatkan dan juga berwisata di kawasan Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Plaza Seremoni merupakan kawasan pengembangan dari Sumbu Kebangsaan Istana dikunjungi oleh masyarakat. Ini akan menghubungkan Istana Garuda dan Mangrove Eco Park. Di area Sumbu Kebangsaan terdapat beberapa plaza, antara lain Plaza Bukit Bendera hingga Plaza Seremoni.
Secara keseluruhan, pembangunan Istana Garuda menelan biaya yang cukup besar, yakni 1,34 triliun rupiah. Ya, saudara, setelah melihat lebih dekat Ibu Kota Nusantara, Istana Garuda, kita tahu bahwa IKN ini bukan proyek Roro Jonggrang, bukan proyek yang membangun lalu jadi. Bukan, IKN adalah proyek jangka panjang 15 sampai 20 tahun proses pengerjaannya, dan tentu kita berharap bahwa ini tidak mangkrak karena sudah banyak anggaran yang digunakan untuk memaksimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan semoga proyek ini juga bisa memaksimalkan atau dimaksimalkan oleh semua masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan. Ramadhan Romas dan Kemal Prasetya melaporkan dari Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur.